Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisah sahabat Nabi yang gemar melucu. Namun sahabat Rasulullah ini disebut masuk ke surga dengan tertawa. Beliau adalah Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Terima kasih. Kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah sudah sering kita dengar. Dia adalah salah satu sahabat yang paling disayangi Rasulullah SAW. Sikapnya yang polos dan lucu tak jarang membuat Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Dalam berbagai riwayat pun telah dijelaskan bahwa Nu'aiman memiliki banyak kisah, mulai dari keisengannya yang menyembelih unta tamu Rasulullah SAW hingga kisahnya yang sengaja menjual sahabatnya untuk beberapa saat lantaran tak diberi makanan ketika tengah berdagang. Nu'aiman memang dikenal sebagai sosok sahabat yang sangat jenaka. Namun sikap lucu yang selama ini diceritakan dalam berbagai riwayat bukanlah sikap yang dibuat-buat, melainkan memang sikap alami Nu'aiman yang sangat polos dan selalu mengerjakan semua dengan hati. Sifatnya itu polos dari hati. Disebutkan dalam berbagai riwayat, Nu'aiman akan memasuki surga dengan tertawa. Hal itu lantaran ia sangat sering membuat Rasulullah SAW dan para sahabat terhibur dengan sikapnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nu'aiman ketika meninggal dunia akan masuk ke surga dengan tertawa, karena ia selalu menyenangkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sementara itu, salah satu kisah lucu Nu'aiman yang paling terkenal adalah ulahnya yang sengaja menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Dikisahkan saat itu tamu Rasulullah yang datang merupakan delegasi dari berbagai negara yang sengaja datang untuk mencari tahu tentang Islam. Saat itu, para delegasi tersebut datang mengendarai unta dengan ukuran yang sangat besar dan gemuk. Saat tamu datang, Nu'aiman menjadi salah satu sahabat yang tengah duduk bersama para sahabat di dekat rumah Rasulullah dan tempat diparkirnya unta-unta gemuk tersebut. Saat itu, para sahabat sengaja bergurau dengan Nu'aiman agar menyembelih unta yang tengah diparkir di depan rumah Rasulullah SAW. Tak disangka Nu'aiman benar-benar menyembelih unta tersebut. Saat mengetahui tindakan Nu'aiman, para sahabat merasa bingung. Sedangkan Nu'aiman melarikan diri dari kejaran para sahabat. Belum sampai dikejar para sahabat, Rasulullah SAW keluar dengan para tamu dan langsung kaget karena unta yang dikendarai tamu Rasulullah SAW telah disembelih oleh Nu'aiman. Rasulullah SAW pun bertanya, siapa yang telah menyembelih unta tersebut? Kemudian para sahabat menjawab, yang menyembelih unta tersebut adalah Nu'aiman. Singkat cerita, Rasulullah SAW berserta para sahabat pun mencari Nu'aiman. Sebelum mencari Nu'aiman, Rasulullah SAW terlebih dahulu telah mengganti unta milik tamunya tersebut. Kemudian mencari keberadaan Nu'aiman yang diketahui berlari hingga ke perbatasan Madinah. Saat itu, Nu'aiman bersembunyi di rumah seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad. Nu'aiman sembunyi di sumur atau galian yang saat itu tengah dikerjakan Al-Miqdad. Sebelum memasuki sumur, Nu'aiman pun meminta agar Al-Miqdad berjanji agar tak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya, termasuk jika Rasulullah SAW yang mencari. Tak lama kemudian Rasulullah SAW beserta rombongan para sahabat mendatangi Al-Miqdad dan bertanya di mana keberadaan Nu'aiman. Al-Miqdad saat itu merasa bingung karena sebelumnya telah berjanji tak akan memberitahukan kepada siapapun jika Nu'aiman berada di dalam sumur. Namun ia semakin bingung karena yang datang bertanya adalah Rasulullah SAW. Sehingga mulut Al-Miqdad saat itu berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nu'aiman, sedangkan tangannya mengarah pada galian sumur yang ditutupi dengan pelepah daun kurma. Rasulullah SAW kemudian menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Kemudian didapati Nu'aiman berada di dalam galian sumur itu.
Kemudian Rasulullah SAW meminta Nu'aiman untuk naik. Dilihatlah Nu'aiman penuh dengan debu pada wajahnya. Dibersihkanlah wajah kotor Nu'aiman dengan tangan Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW sama sekali tak marah, namun membersihkan wajah Nu'aiman dengan tertawa bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.